Kira kita keluar, gue gandeng tangannya mama, sempet nahan, gue kuat cil lu kuat, nggak kuat juga, gue sempet jujur gue ngelindang juga air mata, gue jadi keinget sama orang tua sendiri bang. Iya. Ada seorang anak kandung yang teganya sampai separah itu. Ninggalin orang tuanya. Lu ikhtiar buat apa? Lu berjuang sampai lu kucuran keringat, kerja keras jadi supir tronton buat siapa? Iya. Lu dilahirin di dunia ini, bukan lu dilepeh, bukan lu turun dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gua ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistis ya. Ketika dia datang ke salah satu tempat yang ada di Jawa Barat dan ternyata dia dan teman-temannya mengalami hal mistis di sana. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada di sebelah gua, Bang Kancil. Bang Kancil, apa kabar Bang? Siap, baik Bang Adit. Wah, ini kejadian tahun berapa nih Bang lu ke tebing alam itu nih Bang? Oke, ini kisaran di tahun 2012 atau di 2013. Oh, kisaran 2012-2013 lah. Ya. Antara 2 tahun itulah pokoknya. Iya. Dan ini lu ada acara apa sih ke tebing alam itu gitu? Ya, kebetulan gue ini punya wadah kecil yang namanya organisasi Mapala, Bang. Mapala. Di kampung gue sendiri. Oh, Mapala di kampung lu nih tempat lu Iya. tinggal. Nah, dari situ gue dipush sama senior untuk bikin acara nih, karena gue udah harus lengser dari ketua umum di Mapala kampung gue. Oh. Jadi lo harus ada dokumentasi penting lah gitu kan, Iya, buat iya. penerus nih. Nah, gue bikin tema pelatihan dasar tebing alam bersama teman-teman di kampung gue yang masih awam dengan teori alam dasar panjat tebing. Iya. Nah, dari situ gue sebar pamflet, terus gue sebarin dari via grup. Nah, itu semua pada setuju dari tim nih, dari Iya. teman-teman Mapala, dan berjalanlah terlaksana acara tersebut sesuai rencana. Pada akhirnya gue ngambil tema tebing alam itu di kisaran daerah Jawa Barat. Oh. Karena gue tinggal di Jakarta Timur. Iya. Jadi nggak terlalu jauh jarak tempuh nih, kisaran makan waktu 2-3 jam. Iya, berarti 2-3 jam dari rumah lu itu ya? Dari Di Jakarta Timur ya? Iya. Ini boleh dibuka nggak sih nama tempatnya? Gimana ya? Ya kalau buat tempat sih, ya pokoknya tebing alam daerah Jawa Barat lah Bang. Tebing alam Jawa Barat Iya. ya. Untuk lokasi pastinya kalian tebak-tebak aja. 2 Iya. jam dari Jakarta Timur ya. Iya. Oke. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita dari Bang Kancil ini, simak video ini sampai habis. Jangan yang di skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Kancil yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung DM aja Instagramnya Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Nanti bakal diarahin sama adminnya di Lentera Malam. Dan satu lagi, jangan lupa mampir juga ke Spotify-nya Lentera Malam, karena di sana kita punya konten eksklusif yang cuma ada di Spotify yang nggak kita upload di Lentera Malam. Itu ada narasumber, juga ada segmen cerita horor yang udah lama nggak kita upload ke YouTube-nya Lentera Malam. Oke, Bang Kancil, udah siap nih buat cerita malam ini nih? Siap. Insya Allah siap. Oke, siap. Nggak usah lama-lama lagi, sebelum kita denger ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Ya jadi pada intinya di tahun 2012 lah kisaran itu, gue dipush sama senior dari Mapala kecil gue nih di kampung gue, untuk melakukan hal-hal yang positif lah gitu, biar ada dokumentasi penting ketika gue udah nggak jadi ketua umum di Mapala tersebut. Iya. Jadi ada kenangannya lah. Nah, gue berinisiatif untuk bikin acara tuh pelatihan panjat tebing alam di kisaran Jawa Barat, Bang. Itu teorinya untuk tema teori dasar panjat tebing. Oke. Buat teman-teman yang masih awam lah di kampung gue. Nah, dari situ gue kabar sampai dari semua pasukan nih, dari organisasi gue nih, mensetujui inisiatif gue tersebut. Keren tuh Bang, udah jadiin, gas lah. Nah, pada akhirnya sampailah gitu acara itu di puncaknya nih Bang. Ketika di hari itu kita berjalan dari Jakarta Timur menuju Jawa Barat tuh makan waktu 2-3 jam. Sampai di lokasi kita tuh dari Jakarta Timur bermotoran Bang. Naik motor Iya, rame-rame pada nih. dua lah. Jadi bisa dibilang kita pada bonceng-boncengan lah gitu. 2 orang, 1 motor. Itu kisaran kurang lebih di 56 orangan lah 56 yang orang. gue bawa. Wah, Dan rame itu juga. masih di bawah umur sih.
belasan lah, karena teman-teman ini yang masih awam teori dasar mapala panjat tebing itu masih anak-anak sekolah lah, SMA sampai ya yang baru-baru lulus lah Bang gitu. Jadi usia belasan. Sampainya di lokasi, kita langsung menuju ke rumah salah satu petua di daerah tebing alam tersebut. Karena untuk masuk lebih jauh ke hutan tebing alam itu nggak memungkinkan memakai kendaraan roda 2. Karena jalan yang berbatu Bang. Nah di situ kita selalu menitipkan, setelah di lokasi kita titipkan kendaraan-kendaraan kita itu, dan kita sedikit bercanda kecil lah gitu, silaturahim lah sama yang punya tempat di situ, yaitu petua-petua di situ. Nah, sampainya di situ kita briefing sama tim, nggak lama habis silaturahim kita langsung lebih dalam jalan dengan berjalan kaki tuh Bang, memasuki area hutan tebing alam tersebut. Oh, jalan kaki nih balik ke dalamnya. Betul Bang. Nah, ketika kita jalan kaki kisaran 10-20 menit jauhnya itu kita dihadang sama beberapa mobil tronton. 2-3 mobil lah, dia berbaris lewat jalan bebatu itu. Nah, dia menyambut kita dengan klakson yang sangat kencang, karena tronton itu nggak ada klakson yang kecil, Bang. Suaranya itu trompet kan, tut gitu kan. Nah, itu dia mengasih aba-aba untuk mengizinkan tumpangan. Jadi kita dikasih tumpangan, karena supir-supir di situ pada paham kalau kita udah pada jalan kaki bawa keril udah pasti lo mau ke tebing alam. Jadi dia cukup membantu sih buat kita orang. Nah, kita bahu-membahu karena tronton itu baknya tinggi kan. Naiklah kita sampai di titik pintu masuk hutan tebing alam tersebut. Kita turun di situ, diturunin di situ. Kita masuk dengan berjalan kaki Bang. Lagi-lagi berjalan kaki. Sampainya kita di depan, hadapan kita nih tebing alam langsung. Dari pintu hutan itu ke dalam itu kisaran makan waktu 30 menitan. Itu langsung sampai kita di tengah hutan itu di depan tebing alam tersebut. Yang mana tebing alam setinggi kisaran lebih dari 20 meter itu. Bawahnya ini yang kita lihat nih di hadapan kita langsung menuju ke goa. Lorong yang cukup dalam lah. Bisa dibilang itu sebuah goa, yang mana goa tersebut dulunya sempat sering dipakai untuk syuting layar lebar film horor Indonesia. Jadi lokasi itu memang dulunya sempat pernah dipakai untuk syuting horor Indonesia Bang. Oke, ketika kita sampai itu bisa dibilang kita sampai di titik tebing alam itu di lokasi tersebut kisaran jam 5 sore. Dari jam 5 sore itu langsung kita gebrakin keril kita dari pundak, kita langsung buka keril, prepare untuk gelar tenda. Nah, dari beberapa rombongan yang gue bawa ini ada dan gue bisa dibilang 3 serikandi lah ya. 3 cewek-cewek ini punya inisiatif yang cukup jitu buat gue gitu. Tanpa disuruh dia langsung angkat tangan, dengan lantangnya dia bertiga bilang, "Bang, usul gue mau lebih dalam ke dalam hutan untuk mencari ranting kayu-kayu yang akan dijadikan kayu bakar nanti malam." Sip, mantap, usul lo gue terima, silakan. Cuman berhati-hati karena waktu udah cukup sore, gue bilang gitu. Dan ketika kita lagi sibuk-sibuknya kerja bakti lah hitungannya ya, bahu-membahu, nata-nata tenda gitu kan. Itu sontak 3 serikandi gue yang ada di dalam hutan itu menjerit yang sangat keras Bang. Wah, langsung dia cabut dengan tergesa-gesa menuju ke kita Bang. Di situ kita langsung sontak kaget, bukan main kagetnya saat itu. Ada apa nih? Begitu dia sampai dengan ngosnya dia langsung bicara tuh dengan sigap, dengan lantang. "Bang, gue nggak sanggup. Gue ketemu sosok nenek-nenek bungkuk yang sedang mencari ranting." Dan anehnya, ketika 3 serikandi gue itu bicara dengan tergesa-gesa dengan engosnya dia yang sembari lari itu, sosok nenek itu muncul Bang. Sosok nenek itu lintas di hadapan kita. Melewati lu semua. Itu nggak pakai bertanya, nggak pakai ada perasaan lain selain hawa takut yang bergebu di diri kita masing-masing saat itu. Bulu gue merinding. Di situ gue lihat langsung bersama semua yang ada di situ di depan tebing alam. Nenek itu lintas dengan posisi dia yang bungkuk karena udah tua. Dia pakai kain, pakai baju kebaya nenek-nenek dengan kuncir satu, rambutnya udah putih semua. Itu dia pakai angkin hitam. Kain angkin hitam yang ngelilitin di ranting-ranting kayu bakar tersebut. Yang mana udah diikat pakai angkin hitam itu digencet juga sama tangan kanannya dia. Itu sembari lewat, sembari bertati-tati, gue liatin dari ujung pala sampai ujung kaki, napak kakinya Bang ke tanah tanpa alas kaki. Wah, anjir. Gue perhatiin di situ sembari
yang ngerasa takut, down gue di situ. Gila, baru diomongin gitu. Sosok itu lintas. Di situ tiba-tiba senior nyenggol pundak gue. Salah satu dari senior gue yaitu Bang Bocor. Men, ikutin, coba disapa baik-baik. Ini biar ngilangin sugesti teman-teman nih yang pemula camper di hutan alam ini. Nggak pada parno, nggak pada panik. Siap bang. Itu gue panggil sampai 3 kali, nada gue bicara ke dia dari kejauhan. Nek, pas kata gue yang ketiga kali, Nek, itu baru dia sontak, diem, terus nengok. Ngelihat ke belakang langsung menatap muka gue. Tanpa satu kata yang terucap dari bibirnya, itu dia langsung pergi lagi. Keluar ke hutan tebing alam tersebut. Wajib. Gue lihat dari ujung kepalanya itu, ya itu. Intinya nenek-nenek itu terlihat jelas, teman-teman pun ngelihat. Tanpa alas kaki, dia napak ke tanah, bang. Keluar dari dalam hutan. Di situ gue balik, ketika nenek-nenek itu meneruskan perjalanan, gue balik, gue bilangin sama semuanya yang ada di situ, udah tenang aja. Terutama buat lu lah, sama 2 temen lu ini. Jangan panik kalau lu tadi di dalam yang lebih dulu nemuin sosok tersebut. Intinya mungkin nenek-nenek itu ya memang warga sekitar, karena yang gue lihat dia napak sih tanpa alas kaki. Kayak orang biasa gitu iya, ya. Mungkin kebiasaan dia tuh sore hari mencari kayu untuk dijadikan kayu bakar, bang. Karena di saat itu ya, bukan di saat itu memang semua warga situ beberapa tuh masih menggunakan kayu bakar untuk masak, bang. Oh, masih banyak yang tradisional iya, ya masaknya ya. Masih bisa dibilang seperti itu, bang. Nah, akhirnya udah kita pada F1 lagi sampai kelar masang tenda, kita atur berdempetan tuh tenda, sistemnya retel U, belakang kita itu langsung tebing alam. Karena namanya di alam ya, kita lagi-lagi kita lebih penting ke teman-teman yang masih awam lah soal camper di tebing alam ya, kita dalam arti kan camper lah ya, camping ceria. Bermalam di alam di sebuah tenda gitu. Jadi kita lebih menjuru belakang tenda kita ini diapit sama tebing alam biar nggak banyak angin malam yang masuk gitu ke dalam tenda. Itu kita langsung tuh masuk kisaran jam 9 malam, ngedeprok bareng, nyusunin kayu-kayu yang dicari sama temen gue ini, 3 cewek ini, kita susunin di tengah-tengah, kita bakar pakai dengan cara kita nuangin spiritus, kita bakar, terus nyalalah kayu tersebut menjadi api lah gitu, api unggun. Di situ sembari diiringin dengan genjrengan gitar dari senior gua. Kita nyanyi-nyanyi, kita Evan, ada yang pada bercanda-canda dari yang cewek-cewek timnya. Di malam itu kita langsung disambut tuh bang sama suara angin yang bener-bener ya kalau buat gue sih jujur ya mungkin karena malam gue nggak bisa ngelihat langit itu seperti apa atau lagi mendung atau apa, cuaca nggak bisa kebaca gitu kan. Cuman menurut gue malam itu biasa aja bang. Tiba-tiba tuh siupan angin kenceng itu datang bang. Hadir di kerumunan kita, itu semua pohon yang ada di sekeliling kita itu yang besar-besar itu goyang bang. Dibarengin sama suara-suara seperti suara perempuan yang lagi ketawa. Wah, nggak tahu itu lu ketawa atau lu lagi bicara gitu, lagi bicara banyak orang gitu, itu suara cewek. Itu dibarengin sama angin. Wajib. Senior gua Bang Bocor lagi-lagi langsung ngekip tuh tangan dari senior gua yang satunya yang lagi ngenjreng gitar. Tahan men, cuaca nggak bagus dan ada hal yang kagak enak nih di kuping. Itu nggak tahu frontal dari tenda cewek langsung teriak yang lagi duduk bikin lingkaran di luar tenda. Om Bocor, masa gue denger suara kayak banyak suara cewek sih dibarengin angin. Langsung taruh gitar, udah semua masuk. Lupain yang ada yang lu rasa nih di luar tenda, kata senior gue. Lu masuk fokus buat besok pagi. Lu harus pemanasan, lu harus perhatiin nanti gua orang pada manjat. Buat jalur buat lu pada manjat tebing tersebut. Ya udah om. Jadi kita masuk tenda nih. Ya udah lu pada masuk tenda. Bang, aman gak nih bang pagi? Aman, udah santai aja. Jangan terlalu dingin, kesian sama yang lain. Itu gue lagi ngomongin soal angin itu. Sosok bayangan seperti nenek-nenek bungkuk, tapi dia membawa sapu lidi. Bayangan hitam itu lintas di setiap tenda. Bayangan sosok nenek-nenek bungkuk, itu megang sapu lidi bang. Dari dalam tenda kelihatan?
lintas kelihatan karena semua tenda kita tuh kita pakai headlamp, kita pakai senter, jadi terang. Di luar kan gelap nih, di dalam kegelapan hanya tenda-tenda kita yang terang. Otomatis kalau ada bayangan lintas itu kelihatan, mau itu binatang kayak seperti contohnya bagas gitu kan. Ini bayangan orang, posturnya seperti nenek-nenek bungkuk tapi sedang megang sapu lidi. Itu senior langsung gue jongkok, seingat gue jongkok, itu lagi megang nesting. Untungnya nggak tumpah tuh air panas. Senior pakai ujung kakinya nih, nendang dengkul gue sampai gue goyang. Kampret lu bang, apaan sih? Lokit men belakang. Itu lintas. Bayangan tersebut. Pas senior gue ngasih bukti itu, SMS itu langsung bunyi. Kisarannya ya, bisa dibilang dari HP lah ya, berkabar teman-teman ini. Itu langsung ngasih kabar dari tenda-tenda cewek yang ada di pojokan bang. Om, ngelihat sosok orang bungkuk gak om? Megang sapu lidi bayangan. Wah anjir. Itu di grup. Senior gue langsung pas ngebuka, lu baca nih men, bangsat. Apaan lagi nih? Balasnya udah balas, kata si bocor nih senior gue. Balasnya udah itu bayangan lu kayak lu bilang apa siapa. Ya lagi-lagi ya ngamanin pikiran mereka, aura sugesti dalam mereka gitu, biar dia nggak terlalu takut gitu kan. Karena mereka semuanya masih baru, masih kasarnya uji coba, camping-camping di hutan begitu masih uji coba, belum pernah sama sekali. Takut terjadi hal-hal yang lebih parah, ya udah temen tuh senior langsung ngelempar. Yang lu lihat itu gua mau ngencing keluar, aman lah di situ. Baru ngetik begitu, setelah aman, kagak ada hujatan lagi dari tenda-tenda cewek itu suara sapu bang. Shh. Shh. Itu di luar suara sapu, jelas sapu lidi tuh yang lagi kita pakai tuh, lagi nyapuin pelataran, lagi nyapuin tanah. Shh. 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 Masuk lagi pesan dari tenda-tenda cewek. Om, itu bukan elu om. Itu ada yang nyapu. Mana ada dari tim bawa sapu lidi. Mau ngomong apa gitu. Dengan penuh keyakinan. Hawa takut yang bener-bener menggebu nih kan. Udah, deal. Kita berenam dalam tenda. Buka sleting tenda. Longok keluar bareng-bareng. Kata senior gue nih. Gue diriin itu kisaran setengah jam gue di luar. Pada ngerokok, ngilangin suges, ngilangin tegang, gue pada ngerokok. Itu nggak ada apa-apa. Dan begonya gue malam itu gue nggak teliti. Gue nggak center setiap sudut atau setiap area. Langsung masuk lagi tenda. Habis rokok sebat, masuk tenda bareng-bareng. Lanjutin tidur untuk jumpa nanti pagi. Karena di pagi kita banyak melakukan aktivitas. Pas senior bangun, nendangin gua orang tuh, kaki kita diinjak-injak sama dia tuh, ditendang-tendang di dalam tenda. Bego, bangun. Udah 5:30 nih. Malu ntar kalau ada-adian udah pada bangun duluan. Nggak tahu pas kita keluar tenda 5:30, udah banyak ada-adian lagi pada bikin pop mie, ngerebus air panas tuh di kompor gunung, karena dia udah tahu makainya gitu, gunainnya dia udah tahu. Pas kita keluar, langsung disambut sama mereka. Mau pagi om gitu. Pagi, ya sama tensin juga kita masih pada ngantuk gitu kan. Pagi, om sini dah. Itu gua orang sama senior berenam. Itu ditarik sama teman-teman ada-adian ini, yang cewek ini. Lihat deh om di tenda gua samping. Itu guntukan sampah, campur tanah, plastik-plastik pop mie, kopi, indomie, sendok-sendok plastik sama kertas-kertas nasi. Yang mana pada kejadian malam itu yang diserang angin kencang sama suara aneh itu, kita semua nyuruh pada masuk, ngerahin teman-teman pada masuk tenda untuk beristirahat, ketemu nanti besok pagi. Itu kita nggak pikirin ternyata sampah bang. Oh, berantakan. Senior nih langsung ngetuk di situ. Kampret ini nih dari semua yang terjadi semalam. Ya udahlah, namanya ini mah bukannya sengaja gitu, namanya lupa gitu kan. Karena kita lagi-lagi mayungin yang kita bawa dulu nih gitu kan, biar gimana nggak terjadi lebih parah gitu. Nah kita pahamnya ke situ, mungkin sosok bayangan tersebut yang dibarengin sama suara sapu lidi itu, dia lagi ngebersihin pelataran kita, karena dia nggak suka kotor kali, nggak suka adanya sampah. Itu di guntukan sampah itu campur tanah-tanah kering itu di samping tenda bang.
Jadi seperti kita ngebersihin pelataran tuh kita pojokin. Iya. Tinggal siap dibakar doang gitu. Di situ kita langsung, kok bisa gitu. Ya ketawa, kita kata kok bisa ya kayak gitu. Ya alam, apa juga bisa terjadi. Itu senior pada ngejelasin. Ya udahlah, masuk ke teori inti. Sebagian teman-teman gue kerain untuk nguarin alat-alat, ngerapihin. Lu siapin semua di depan tebing. Nanti begitu anak-anak udah kelar di briefing sama beberapa senior, itu ada dokumentasinya, sejauh itu ada dokumentasinya bang. Pas teman-teman yang pemula ini di briefing, kelar, habis di briefing, dikasih gambaran buat ini buat itu, cara simpul lapan seperti apa, pakai harness, webbing menggunakannya bagaimana gitu kan, bla 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 bla. Yang kayak bedak itu yang kalau gue bilang terigu gitu, itu namanya apa buat dibelepotin di tangan dan gunanya buat apa, itu yang dibilang MG gitu kan. Nah, itu dijelasin sama beberapa senior di briefing, tim ini yang baru-baru, sebagian teman-teman ngerapin alat. Nah, ketika teman-teman yang lagi di briefing ini turun dari pojokan, dari gumpukan tebing kecil lah gitu, di briefing di atas itu sekalian pemanasan, searching. Ini apa bang? Ini apa bang? Udah pada nanya-nanya dah. Oh ini ada alat geri-geri, ini ada alat ini harness segala macam, ini sepatu tebing. Oh gitu, udah pada jelas, cara pemakaiannya begini kita jelasin. Dan dia udah sedikit paham dari ulasan senior gue tadi gitu kan, briefingannya. Di situ gue langsung tuh bang, ambil peralatan, gue langsung pakai segala macam. Terus gue langsung melakukan pemanjatan itu di jalur itu, ketinggian kurang lebih 10 meter. Gue di situ berpikir bang, kita udah sering latihan kemari, kita sering main kemari gitu. Gue berpikir ada apaan nih. Cuman posisi gue nggak mau gue bikin sama. Gue nggak mau ngelempar badan gitu. Gue nggak mau loncat untuk nangkep karang yang di atas gue. Poin karang tersebut. Gue coba ambil tuker tangan kiri. Kaki kiri gue jinjit di karang, di tebing karang. Kanan gue tuh ke udara. Jadi gue langsung nyamping begitu bang. Ternyata nyampe karena gue postur badan tinggi, itu jangkauan buat gue poin yang di atasnya. Karang tersebut. Pas gue ambil cukup enak nih buat cengkreman. Gue angkat, gue up badan gue tumpuk tangan gue. Ketika gue mau pull nih badan gue nih, baru sampai segini bang. Itu yang gue lihat apa depan gue. Hadapan gue tebing karang itu, tebing alam itu ada gompahan nih di dalamnya tuh. Di depan itu gompahan seperti lorong lubang kecil, itu panjang kayaknya bang. Itu disemayamkan binatang buas, yaitu ular. Gue langsung buang tangan gue ke udara, tuh gue langsung celentang, terbang. Nah, yang mana yang lagi-lagi tadi gue bilang, gue selalu percaya dalam ketinggian sama si Tupai. Karena Tupai ini partner gue. Dari zaman gue main panjat tebing. Turun lah gue berlahan, jadi gue nggak ngerasain ketarik tali nih, webbing di pinggang. Sampai turun, kaki gue nginjak tanah, langsung gue lepas peralatan. PA lu ngapa di tempatnya bocor, lu loncat juga? Nah nanya ke Mbe, ada senior gue tuh, senior lawas juga. Mbe gimana? Break, jangan jadi orang dongo di tempat kayak gini mah. Break, lain waktu kemari lagi. Nah di situ gue ngerasa nggak terima sama senior gue ini si Mbe. Gue ngeliat teman-teman nih yang baru-baru ngerasain di alam gitu kan, nikmatin alam, kayaknya belum kebayar gitu, senang-senang itu belum kebayar. Malah gagal. Kasihan juga kan. Nah, gue liatin mereka lagi pada seneng-seneng di samping tebing tuh, yang mana di goa tadi gue bilang. Lagi pada selfie apa, bercanda-canda. Terus gue lilitin tuh di karang, di tebing tuh, yang rongga-rongga bolong-bolong itu, karang itu gue bikin tali webbing itu buat ayunan mereka. Jadi beberapa webbing tuh gue tarik lurus, gue jatuhin ke bawah, itu buat mereka berayun-ayun. Latihan keseimbangan badan lah. Itu lagi pada mainan gituan, ayun-ayunan, lagi pada selfie. Si Mbe gue tarik, gue rangkul. Be, sini lo. Gue bawa ke depan tenda, jauh dari teman-teman yang lain. Sorry nih Mbe, gue nggak terlalu terima sama pembahasan lo tadi. Kayaknya kalau kita cancel acara, lu lihat nggak ada hadiah lo. Dan tema gue kemarin untuk dokumentasi kecil. Kalau nggak ada hasilnya buat apaan? Apa yang pengen gue bagi ke teman-teman buat penerus nantinya, gue bilang. Gila lo men. Ini udah kayak begini, dari semalam udah bla 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 bla, udah panjang lebar udah ngomong. Ngotak kita ngotak, udah cabut udah sore ini. Nggak beres ini. Lu tahu nih tempat, nggak sekali 2 kali lu datang. Memang ada aja sih hal-hal gaib di situ, Bang. Cuman itu hari itu memang acara tersebut tuh memang dasar-dasarnya itu kita diserang. Ada aja gitu kejanggalan-kejanggalan. Oke, Be, gini aja gue minta waktu sama lu. Kasih mereka semalaman lagi. Aktivitas pelatihan tebing alam teori dasar ini batal.
cuman kencer semalaman lagi. Yakin lo? Gue bukan lepas tanggung jawab, gue ikut kemauan lo. Cuman gue ngasih saran ke lo, terjadi apa-apa, lo yang mau. Bukan berarti gue nggak tangan, terjadi apa-apa, lo yang mau. Ini semua kemauan lo. Oke, Be. Kalau gue bukan menantang senior lagi-lagi, gue ngelihat raut wajah dari teman-teman ini gitu. Kayaknya nggak etis banget gitu. Lu baru ngerasain KMC, baru ngerasain tidur di tenda, di alam. Tiba-tiba lu cuma semalaman terus pulang gitu. Yang mana udah gitu nggak sukses acara itu gitu kan. Nggak terlaksana dengan mulus. Jadi buat bonusnya gue minta semalaman lagi lah buat ngibur dia orang gitu kan. Ya udah, kata senior gue. Gue ikut lo. Saran lo gue ikutin. Semalaman lagi ya. Pulang jam berapa besok? Ya jam 10 kita udah di bawah. Sepagi-paginya kita prepare. Jam 10 kemungkinan kita udah di bawah, jam 9-10. Udah baliklah kita ke teman-teman depan tebing. Prepare semua, masukin alat-alat, rapihin, bersihin semua, masukin ke dalam carrier. Yang udah nggak dibutuhkan lah gitu untuk latihan gitu kan. Jadi udah masukin. Nah udah langsung kita bawa ke tenda. Di siang itu, di sore itu kita masih have fun, masih canda tawa, yang pada senang-senang gitu kan. Namanya biasa kan kalau anak-anak kan berkubu dia. Ya kan, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok. Itu gua juga ngisi waktu sore itu, dari siang menjelang sore itu habis makan siang segala macam, sibuk-sibuk yang lain, senior yang lain masak buat makan sore gitu kan. Kisaran jam 6 kita kan makan lagi tuh, habis jam makan siang jam 5:30 kita makan lah menjelang mau dekat maghrib. Nah itu udah mau dekat maghrib lah ya. Senior udah bilang, bagian sayur lu yang ngolah ya, semua udah siap. Kita masak enak dah tuh sore itu karena sore terakhir, malam terakhir, besok pagi kita balik gitu kan. Ntar kita kan balik langsung ke rumah petua sekitar yang kita titipkan kendaraan kita di situ kan kita makan lagi bang, karena kita kan ngasih uang ke mereka. Titipkan dana sekian. Udah pesen gitu ya? Nah, udah pesenan gitu. Intinya catering lah ya. Nah, gua olah sayur, kita pada akhirnya makan tuh kita kisaran jam 6:30 lah kita udah siap semua tuh makanan pakai daun pisang, yang mana daun pisang itu kita beli di pasar tuh, kita bawa dari rumah, beli kita seiketan gitulah. Saat itu sih 15.000 kita beli. Nah itu kita gelor daun pisang, dialasin kertas nasi juga biar nggak terlalu nyampah lah gitu, nggak jebol gitu kan, nggak berauran kemana-mana. Terus sampah kita taruh trash bag, kita rapihin, masuklah kita ke dalam tenda kisaran jam 8:30 malam, jam 9-an. Ngelihat teman-teman udah pada capek gitu kan, karena seharian tuh aktivitas gitu kan, canda, lari-larian apa. Dia masuk lagi ke tenda. Alhamdulillah di malam itu negatif. Di malam itu mulus. Aman-aman aja. Alhamdulillah. Ketemu di pagi bang. 6:30 kita pada bangun, sigap, rapi, masukin semua ke carrier seperti biasa, kita packing ulang, jebret, berangkatlah kita. Udah semua masuk carrier, udah tertata rapi, kita tinggal bawa. Kita gemblok, kita keluar dari hutan tersebut, langsung lagi disambut lagi-lagi dengan tronton. Kebetulan di dalam perjalanan keluar hutan itu, junior-junior yang cewek-cewek, bang, stopin mobil lagi dong bang, kayak gue nggak kuat nih jalan dah, udah capek banget gitu. Tidur gue semalam kagak enak, kaki gue nekuk mulu nih, pada nggak enak di dalam tenda teman-teman. Ya ntar kalau ada gue pantekin. Baru ngomong gitu, terus kita keluar tuh mobil lewat, 1 unit lewat, udah kita pulin aja tuh. Ada yang di samping-sampingnya gelandungkan gitu kan, namanya cowok-cowok mah wajar lah gitu kan. Yang penting alat berat ditaruh di dalam bak gitu. Sampailah kita di titik aspal tuh. Yang mana titik aspal itu sebelah kanannya langsung menjuru ke rumah lokasi yang kita tumpangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Bibi di balai, emang pelataran itu masih tanah bang halamannya. Nggak dipelur atau di keramik gitu. Itu masih tanah merah, cuman udah keras tanahnya itu, jadi nggak debel. Itu banyak bangku-bangku jadul balai. Dan yang dari bambu tuh, balai-balai lebar tuh. Terus ada yang kayak perosotan juga gitu. Itu langsung pada nyari space. Junior-junior gue nih pada copot tas, langsung tidurannya di situ, pada ngedeproknya udah di situ, pada kongko di situ. Nah kita semua assalamualaikum, waalaikumsalam, sembari ngipasin pakai kipas kayu, nasi yang baru matang di bakul. Ngomongnya semalam, kok 2 malam, betah di dalam, nggak banyak nyamuk, tuh Bibi ngomong. Nah 3 Sri Kandi langsung ngomong. Malam pertama ketemu sama sore-sore itu lagi pada masang tenda. Saya bertiga nih sama Ella nyari kayu bakar. Ranting buat dijadikan kayu bakar, bikin api unggun.
di tengah-tengah tenda. Itu ketemu nenek-nenek, Bi, begini bungkuk. Dia lagi gendong kayu bakar. Itu Bibi kipas langsung ditaruh. Kak dia, Neng, disuruh duduk. Karena dia nggak kebagian duduk nih. Yang satu digeser, temennya nih, yang cewek ini. Itu dia disuruh duduk, yang ngomong sosok nenek-nenek itu sama Bibi, Kak dia. Kipas ditaruh, nasinya dipinggirin. Suruh duduk. Neneknya kayak gimana? Ibu nenek-nenek itu kayak gimana sosoknya? Bongkok. Dia lagi mengutin kayu bakar. Ranting buat dijadikan kayu bakar. Ai, Kang, kumaha? Aduh gimana nih gitu kan. Ngomong ke suaminya. Bener, Neng, ketemu. Langsung ditompok. Baru megang anaknya tuh. Nompok begini, bener Neng ketemu. Karena posisi Mamang itu berdiri gitu. Si Ade dan gue ini duduk di balik sama Bibi. Bener Neng nemu. Neng lihat sendiri. Iya saya bertiga nih sama Kalala sama ini gitu kan. Nah senior juga nyaut dari pertanyaan si Mamang itu. Kita semua juga kaget awalnya. Nih bocah pada teriak Mang, sembari lari ngos-ngosan. Ngomong katanya ketemu nenek-nenek bongkok. Emak itu malah lewat depan kita. Senior pada ngomong gitu. Cil jelasin Cil. Saya Mang yang negor. Nenek itu nengok ke saya. Tapi nggak ketawa, nggak nanya, nggak senyum. Yang saya lihat tanpa alas kaki dia napak. Saya pikir ya tetangga di sini, warga sini. Iya bener tetangga di sini. Cuman udah 10 tahun kisaran. Beliau tuh meninggal dunia. Wah, anjir. 10 tahun lalu. 10 tahun kisaran, 10 tahun itu beliau tuh udah meninggal dunia. Wah, anjir. Langsung si Bibi sama si Mamang dikepung sama senior-senior. Ada dari beberapa senior tuh ngerangkul pundaknya Mamang yang lagi gendong si Deden. Mang, jangan bercanda, Mang. Sampai sumpah-sumpah di situ si Mamang. Benar adanya seperti itu. Nenek yang kalian lihat dengan posisi seperti itu, wujudnya kayak itu nenek yang suka nyari memang setiap sore, jalan siang, nanti sore dia turun dari hutan, itu nyari kayu untuk jadikan kayu bakar. Emang nggak punya anak, Mang? Ada. Anaknya udah pantaran kamu. Ini senior gue yang ditunjuk. Berarti kan udah tua, udah gede. Zaman itu gue masih inilah gitu ya. Pantaran kamu. Ada dia punya anak kandung, laki 2 sepantaran kamu. Yang mana anak itu sehari-harinya kerja ngelintas nih lewat rumah saya. Karena salah satu dari supir tronton tersebut ternyata. Oh. Dan nenek-nenek ini, ibu ini semasa hidupnya terantarin sama 2 anaknya. Sampai akhir umurnya. Wah. Jadi gini Bang ceritanya. Saat nenek ini masih hidup ya, kita tambah penasaran makanya kita ulas ke Mamang sama si Bibi. Dan alhamdulillah si Mamang ini sama si Bibi nyeritain semua kejadian soal masa lalu nenek. Jadi si nenek rumahnya memang ternyata dekat dari rumah si Mamang. Cuman dekatnya orang kampung ya. Ya lo tau sendiri lah Bang gitu kan. Setempongan jin lah gitu ya bisa dibilang. Rumahnya dekat Mang dari sini. Dekat jauh. Ketika kita cobain ya lumayan Bang. Jadi rumah Mamang, sawah nih, baru rumah si nenek. Oh, lumayan juga. Jadi ya. kita ngelintasin sawah tuh. Jalan-jalan setapak gitu. Ceritalah si Mamang sama si Bibi, diulas abis, dikupas deh tuh sama si Mamang si Bibi, karena itu tuntutan dari kita juga, pengen lebih dalam tahu soal sejarah nenek itu. Semasa hidupnya, sampai akhir hayatnya si nenek. Sebelum sakitnya nenek ini, sehari-hari dikasih lauk pauk, pangan lah ya, sama warga sekitar termasuk keluarga ini, Mamang sama si Bibi. Hidup dari tetangga-tetangganya. Setiap harinya. Wah. Makan siang, makan pagi, makan sore, begitu terus setiap hari. Karena apa? Si nenek ini memang nyata-nyata ya udah usia segitu, udah nggak bisa banyak kerja, udah nggak bisa banyak megang kegiatan. Sampai tuh makan aja gitu setiap harinya tuh pagi siang sore itu yang ngasih tetangga. Si A ngirimin, si B ngirimin. Itu sengaja pada peduli sama si emak ini. Ya karena si emak ini sendiri dan dia tinggal di tempat yang tidak layak, Bang. Ntar gue cerita ke rumahnya, soal rumah. Jadi semasa hidupnya lah, dari semasa hidupnya si nenek itu diperhatikan oleh para warga di sekitar itu. Yang selalu ngasih dia lauk pauk. Tapi spesialnya nenek ini semasa hidupnya tuh nggak pernah mau menerima dengan tangan kosong.
ini memang pelajaran yang sangat penting buat gue. Iya. Nenek ini orang susah, nenek ini orang miskin. Nyata-nyatanya seperti itu. Semasa hidup nenek itu, ya benar-benar orang susah. Yang ditelantarin sama 2 anak. Untuk beli ini itu mungkin dia nggak bisa. Tapi ketika dapat kiriman lauk pauk dari tetangga, diganti, dibayar sama dia dengan apa tuh piring kosongnya? Dengan kayu bakar. Oh. Karena di zaman itu, beberapa dari warga sekitar masih menggunakan kayu untuk dijadikan kayu bakar. Iya, Untuk masak iya. sehari-hari. Ya. Sebagai gantinya karena warga udah ngasih dia makanan, dia balas jasanya dengan nyariin kayu bakar buat para warga. Jadi begitu ngulangin piring kosong, itu diganti, dibayar pakai kayu-kayu tersebut. Wah. Makanya dia rutin setiap hari nyari. Yang mana dia tuh jalan tuh lewat lintas rumah Mamang sehari-harinya. Iya, Semasa dia hidupnya tuh. Ngobrol, permisi. Karena si Mamang juga ada gambaran gini, contohnya orang tuanya si Mamang tuh masih hidup, cuman matanya udah nggak bisa melihat, katarak. Jalannya pun karena di dalam rumah ya, dari luar rumah ke dalam rumah dia udah apal, cuman ngemeraba, nyampe. Gitu. Itu gambarannya. Saat kita terakhir ke sana dan pengalaman ini gue dapat, itu contohnya si emak itu, orang tuanya si Mamang. Ya kisaran si nenek itu seumuran emak, karena nih emak temennya si nenek itu waktu si nenek masa hidupnya. Iya. Si emak ini bisa dibilang petua juga di sini karena dulunya dukun beranak emaknya si Mama di daerah situ. Kan dulu kan belum ada bidan apa jarang. Iya. Jadi di zaman masih mudanya si emak ini nih dukun beranak. Ya nenek yang almarhum ini temannya si emak. Jadi si emak ini omongannya banyak didengar lah sama para warga sampai pada akhirnya kenapa warga ini kompak pada selalu memperhatikan si nenek nih, si almarhum semasa hidupnya. Karena itu suruhan, dorongan dari si emak nih, orang tuanya si Mama. Kalau ada rezeki lebih kasih tuh si nenek gitu. Nah dari situ, jadi rutin tuh setiap hari begitu bergilir. Ntar hari ini siapa, jam ini siapa gitu. Itu yang diceritain yang dulu sama si Mamang dan si Bibi. Nah dari situ, tiba-tiba nih cewek-cewek teman-teman gue ini, adik-adik gue nih, itu nangis. Langsung begitu dia pure nangis, sak-sakan. Lah lu pada kenapa? Sendiri gue pada kaget. Lah lu kenapa? Bi, dia pada kenapa? Kok duduk di samping pada nangis? Itu frontal dia langsung sak-sakan, namanya masih labil ya, masih ABG. Enggak Om, ini sedih Om, aku mau tahu rumahnya nenek itu di mana. Aku mau ngebayangin sosok nenek itu ada dalam rumah. Nah ketika gue bawa, semua dibawa sama Mamang sama si Bibi ke rumah tersebut, yang mana rumah itu ya cukup jauh buat gue, ngelintasin sawah. Nyampenya kita di titik itu gue ngeliat luarnya udah nggak kebentuk rumah Bang, nggak layak. Dan pada akhirnya gue dorong, gue buka dengan gue sebut salam, permisi lah bisa dibilang, assalamualaikum. Gue sentuh tuh pintu rubuh, kayunya semua udah pada kering. Itu dari luar rumah sampai ke dalam rumah tanah merah, tanpa plesteran atau ubin dulu lah gitu. Keramik pun enggak. Itu langsung gambarnya di dalam itu ada balai yang udah frontal sama satu light ticker. Itu gue ngebayangin nenek itu ada di situ Bang. Semasa hidupnya. Ini rumah hujan seperti apa? Air hujan yang masuk ini bagaimana? Terus tidur cuman beralas tikar di balai kayu. Terus ada kendi itu buat air dia minum tuh. Masih utuh tuh yang dari tanah liat. Mejanya tuh kakinya udah pada keropok. Makanya nggak ada yang nyentuh lah barang-barang di situ. Dan yang masuk juga nggak banyak yang masuk. Jadi yang masuk beberapa orang dong, gua sama beberapa senior dan di backup sama si Mama. Itu kita masuknya aura muka kita udah diserang sama yang apa sih namanya? Sebenarnya kayak sarang-sarang laba-laba gitu Bang. Udah ombang-ambing lah, udah frontal. Akhirnya kita keluar. Gua gandeng tangannya Mama. Sempet nahan, gue kuat Cil lu kuat. Nggak kuat juga, gue sempet jujur gue ngelindang juga air mata. Gue jadi keinget sama orang tua sendiri Bang. Ada seorang anak kandung yang teganya sampai separah itu gitu. Ninggalin orang tuanya. Lu ikhtiar buat apa? Lu berjuang sampai lu kucuran keringat, kerja keras jadi supir tronton buat siapa? Lu dilahirin di dunia ini, bukan lu dilepeh. Bukan lu turun dari langit. Sedih gue tuh campur aduk Bang. Sedih melas ngebayangin nenek-nenek itu masih hidup. Campur sedih, kecewa sama kedua anak ini. Gue rangkul Mama sembari jalan keluar. Gue tahan gak kuat juga, gue nangis. Senior langsung, nangis tuh Cil. Yang banyak Cil, tangisin. Emang layak untuk ditangisin. Tambah jadi gue nangis, gue peluksin Mama.
saya mohon tunjukin rumah terakhirnya si nenek. Makamnya, iya, ada lebih jauh lagi. Dari rumah si nenek ngelintasin kali, jembatan, hutan bambu, baru tuh makam umum di daerah sekitar. Ketika sampainya di situ makan waktu 1,5 jam. Jalan kaki. Jalan kaki 1,5 jam. Itu gue ngebayangin saat nenek itu ditandu. Iya. Ya Allah, nyeberangin kali. Lewatin tanjakan batu gitu kan, tanah merah, hutan bambu. Terus nggak lama baru deh tuh pelataran makam umum untuk warga sekitar. Yang mana, Mang? Iya. Itu cuman batu kolar, cuman nggak gumpukan badan tanah tuh nggak seperti layaknya makam. Udah rata sama tanah sekitar. Gua langsung tekuk kaki gua. Gua pegangin tuh tanah, ya Allah. Gua bilang, ya Allah, ini sosok orang tua ya Rob. Yang selalu, yang mana dari setiap doanya dia buat anak. Yang mana semasa hidupnya selalu doanya dia yang selalu dijabah sama engkau. Tapi kemana seorang anak? Dan rumah terakhirnya sampai terbengkalai kayak begini. Nangis terus gue bilang. Semua akhirnya pada nangis senior. Terus gue coba bangun, kuatin kaki. Gue rangkul senior, gue bilang sama senior, Bang, gue ada duit 20-20-nya. Kita pulang bareng-bareng, urusan di jalan, urusan bareng. Gue ada duit tinggal 20-20-nya. Terserah semua mau ngasih berapa. Buat apa? Buat ngebangun rumah terakhirnya si nenek. Itu yang ngasih goceng, ngasih 30, ngasih gocap. Gue kumpulin nggak tahu nih Mang ada berapa. Mamang nyuruh adiknya tuh si Akang pakai mototril, yang mana mototril itu rakitan. Mesinnya si Supra. Itu cabut nyari material terdekat, beli pasir sekarung, 2 karung lah kisaran gitu. Terus sama semen segala macam kiloan sama bata merah. Kisaran berapa puluh gitu. Bata merah itu gue tumpuk 2, pakai adukan dulu, bata merah, adukan lagi, baru bata merah lagi. Itu buat bikin kolom tuh di makam kuburan. Terus baru kita paculin dari tanah-tanah yang ada, buat ngegedein tuh makamnya biar terbentuk makam. Iya. Itu baru Mamang beli papan, dipotong, diamplasin, dicat, jadilah tuh batu nisan patok kuburan dari kayu tuh, dari papan. Nah di situ kita ngerasa ini baru benar makam gitu. Nah kita coba di situ bareng-bareng, kita duduk sejenak, kita al-fatihahin buat si nenek, yang mana mungkin dari semenjak awal meninggalnya dia sekali-kalinya kali pas masuk liang lahat, pas masuk kubur diajanin, dikomatin sama warga, di ngajin, udah itu doang kali gitu. Mungkin kesininya kagak ada yang sering, nggak ada yang pernah ziarah. Ada yang ziarahin gitu ya. Mungkin di situ kita coba untuk tawasul buat nenek segala macam. Udah kita langsung balik kanan, arah balik. Nah mungkin dari gua segitu aja sih Bang cerita gua, pengalaman yang gue dapat dalam daerah perjalanan Jawa Barat di lokasi tebing alam. Untuk teori metode dasar awalnya. Sampai nggak disangka-sangka ya segila ini gitu cerita itu. Iya. Nah, ini berarti kan lu sempat ngobrol panjang lah sama si Akang, apa sih Amang tadi lu nyebutnya? Iya, Mamang. Mamang ya, sempat ngobrol panjang. Lu sempat nanya nggak sih, itu awal mula sampai anaknya itu ninggalin si ibu itu kenapa sih gitu? Nggak ada hal, gitu. cuman akibat ekonomi Bang. Oh, kayak ngelupain aja orang tuanya ada di situ gitu. Jadi kan intinya semasa mungkin kalau yang gue dapat ya, sejelas-jelasnya dari 2 orang ini, si Mamang sama si Bibi, ya si anak 2 ini laki-lakinya memang terlahir dari yatim piatu. Dari yatim lah, kalau piatu si nenek masih hidup. Dari yatim. Jadi udah ditinggal meninggal lama lah sama dari bapaknya. Masa dia muda tuh. Iya. Nah, tinggal sama si ibu, si nenek, yang mana sampai pada akhirnya si nenek ini udah nggak bisa berbuat banyak. Iya. Merantau lah, bergaul. Ternyata yang dibilang merantau, ya dia masih ada di situ juga. Iya. Di sekitaran rumah situ juga ya. Jadi dia bergaul tuh sama supir-supir dulu, ngenekin. Yang mana supir-supir tronton itu ada di lokasi itu pagi, siang, sore, malam selalu beraktivitas, selalu lalang di daerah sekitar karena mengambil batu-batu kapur yang akan dibawa ke proyek-proyek. Iya. Untuk pengurukan. Iya, jadi hampir setiap hari tuh 2 anak itu selalu melewati rumah orang tuanya, tapi nggak pernah sekalipun mampir atau ngurusin ibunya itu. Gila itu. Makanya yang dibilang ya hal wajar untuk kita semua pada nangis saat kejadian itu, ya benar-benar real, nyatanya di hati nih simpatik kepada si nenek, terus sekaligus sakit hati kepada anak-anaknya. Iya. Kecewa gitu.
Iya. Lu bukan terlahir di lepeh, lu bukan turun langsung dari langit, lu dari rahim seorang ibu, men. Iya. Yang mana dari kecil lu, dari bayi lu ditimang sama mereka, diasuh sama mereka, sama beliau. Ya kan? Doanya beliau selalu buat lu anak-anaknya. Iya. Tapi balasan lu mana? Gila. Lu banting tulang sampai setua itu ya buat apa? Nggak ada hasilnya, nggak ada berkahnya kalau buat gue. Itu yang bikin gue kecewa gitu. Ya sampai di akhir cerita sebenarnya gini bang, gue sampai si Mamang ini benar-benar gue jambak. Dia punya baju nih gue jambak. Itu pas pulang dari kuburan, Mang jujur sama saya. Mobilnya yang mana? Orangnya yang kayak gimana? Mau dia jagoan sekuat apa di sini? Bukan masalah itu. Saya nggak bisa apa-apa. Cuman saya pengen ketemu sama orang untuk ngelampiaskan kekecewaan saya ke mereka. Saya nggak bisa apa-apa. Cuman saya cuma mengelampiasin unek-unek saya ke mereka. Percuma. Mungkin orang AA nih orang terakhir yang ngomong kayak gini. Satu kampung di sini. Sampai Ustadz ini, Kiai ini bilang, udah negor. Warga pun udah coba untuk nasihatin 2 anak itu. Kang, Ambu meninggal. Ya biarin. Wah, ada orang kampung. Kan hidupnya dari orang kampung, bukan dari saya. Sampai ibunya meninggal pun dia nggak datang. Itu yang tersirat dari bicaranya Mamang kayak gitu. Begitu dikabarin, udah biarin. Ada orang kampung, ada Pak Ustadz, ada Waji kasarnya begitu. Wah, saya malah lagi kerja. Wah gila ini Malin Kundang versi Jawa Barat nih. Allah alam dong. Iya. Cuman gue bisa yang gue dapat cuma unek-unek doang gitu. Iya. Kok ada gitu, hal kayak gitu. Nyata-nyata gitu. Sejelas-jelasnya ya ternyata ya benar-benar ada gitu. Ya auzubillah min dzalik sih, Bang. Iya. Berarti terakhir lu ke situ tahun 2012 2013 itu si 2 anak itu masih kerja di sekitaran masih situ? Lintas, masih aktif. Gokil. Kacau banget tuh anak. Ya Anda kalau sedang nonton video ini, kunjungi makam ibu Anda dan semoga Anda jadi batu. Kacau juga ya, itu saking durhakanya kayak gitu ya. Itu nggak bakal berkah sih kalau kerja kayak gitu ya. Itu karena dia ninggalin setelah menikah atau karena udah kerja aja gitu? Nah kalau itu gue nggak terlalu bertanya sampai situ-situ. Jadi udah terlanjur emosi aja. Iya. Dewa, cuma lu taunya dia ninggalin ibunya lah gitu dalam kondisi yang seperti itu, nggak ngurusin sama sekali ya. Wah, jadi cerita lu gokil banget nih, Cil. Nah, jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya tentang cerita yang tadi Kancil ceritain itu lebih detail lagi bisa mampir aja ke Instagram masih Kancil. Itu di mana Cil? Instagram lu Cil? lepek_si_petualang. Oke, atau juga bisa mampir ke channelnya si Kancil nih. Kancil ini salah satu tim dari channelnya Timur Misteri ya. Karena Ibnu juga dari Timur Misteri beberapa kali udah sempat cerita di sini dan di sini adalah Bang Kancil yang salah satu anggota dari channel Timur Misteri. Nah ini kan biasanya kalian suka males nih kalau ada dari channel-channel lain cerita dalam tengah malam. Tapi ini gue jamin cerita ini legit dan bagus banget. Karena ya gue ngerasa ini cerita benar-benar real nih. Bukan sekedar konten. Karena ya cerita itu detail banget yang tadi ceritain Cil. Iya, sampai akhirnya pun wah ini gokil banget nih cerita nih. Ini salah satu cerita epic yang ada di antara malam nih. Ya udah paling podcast malam ini kita sudahi saja kali Cil ya. Siap. Oke, jadi buat kalian yang nanti pengen lebih kenal sama Bang Kancil lagi, mampir ke Instagramnya atau mampir ke channel Timur Misteri aja, langsung aja ke sana sekarang meluncur. Oke, paling video malam ini cuma segini aja. Gua di Dalam Terang Malam dan Bang Kancil dari Timur Misteri izin pamit. Bye.